Career break ada resikonya nggak sih? Gimana pandangan recruiter ya? Setelah mengenal career break di video sebelumnya, kali ini kita bakal bahas resiko dan juga strateginya. Yuk! Yang pertama, kehilangan keterampilan dan koneksi. Supaya skill kamu tetap terasah, pastikan kamu nggak sepenuhnya terlepas dari bidangmu. Bisa dengan mengerjakan proyek sampingan misalnya, kemudian menyisihkan waktu untuk ikut course singkat atau baca buku. Sama halnya dengan koneksi, pastikan kamu tetap terhubung dengan orang-orang di industri. Misalnya, ikut mentoring, aktif di LinkedIn, atau aktif di grup komunitas bidang kamu. Kedua, kondisi finansial yang tidak stabil. Walaupun kita sudah membuat rencana, terkadang banyak kebutuhan yang tidak terduga yang mempengaruhi stabilitas finansial kita. Misalnya, sakit. Kita bisa mengantisipasi hal ini dengan memasukkan dana darurat ke dalam perencanaan selama career break. Selain itu, kita juga bisa mencari penghasilan sementara, walau mungkin tidak sebesar gaji full-time. Misal, dengan menjadi freelance, membuka just tip saat liburan, atau jasa lainnya. Ketiga, dianggap nggak produktif sama HR. Ketika kita tidak punya status bekerja dalam jangka waktu yang panjang, biasanya pasti akan ada pertanyaan yang muncul dari user ataupun recruiter di perusahaan baru. Tapi, hal ini nggak mutlak dan sangat bisa diantisipasi dengan komunikasi yang tepat loh. Yang pertama, jelaskan dengan detail. Penting untuk kita jujur dan terbuka terhadap pengalaman kita selama career break untuk mendapatkan kepercayaan rekruter kembali. Kamu bisa ceritakan alasan mengapa kamu mengambil career break dan apa juga tujuanmu selama periode tersebut. Ceritakan juga hal-hal yang kamu pelajari selama periode career break. Lalu, hubungkan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Ceritakan bagaimana hal-hal yang telah kamu pelajari bisa memberikan dampak positif terhadap pekerjaanmu, baik yang sifatnya teknis seperti skill data analitik saya semakin meningkat, atau yang non-teknis, misalnya, saya belajar bagaimana saya bisa memanage stres ketika dalam tekanan, sehingga saya bisa lebih produktif. Sehingga breakmu dapat menjadi nilai plus di mata recruiter. Terakhir, be confident. Sampaikan dengan percaya diri kalau kita memang udah siap nih untuk kembali bekerja. Tunjukin bahwa kamu telah menjadi the better version dari dirimu setelah menyelesaikan career break kamu. Selain itu, kamu juga bisa melatih jawabanmu dulu nih, sehingga nanti lebih yakin dan gak ragu-ragu ketika memberikan penjelasan ke rekruter. Selain tips-tips tadi, ada 3 hal lain nih yang bisa bikin break kamu jadi lebih meaningful. Pertama, self-reflection. Ketika pikiranmu sedang jernih, hal ini pasti jadi lebih mudah untuk kamu lakukan. Kamu bisa maksimalkan waktumu untuk mengenal dan memahami dirimu lebih dalam lagi, mengevaluasi perjalanan karir kamu yang sebelumnya, buat target-target baru, dan juga bikin rencana strategis buat pengembangan diri kamu. Kedua, sisihkan waktu untuk merawat diri. Gunakan juga kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang kita butuhkan, yang dapat membuat diri kita bahagia dan juga nyaman. Karena kondisi mental yang sehat juga akan membuat kita lebih mudah mengolah stres di masa depan. Ketiga, pelajari hal baru atau coba hal-hal yang belum kamu coba sebelumnya. Misalnya, ikut workshop nulis blog, belajar fotografi, jadi volunteer, atau mungkin bertemu dengan orang-orang baru dengan bidang yang berbeda. Hal ini dapat memberikan perspektif baru dan juga membuka peluang baru yang mungkin kamu tidak temukan sebelumnya. Thank you for watching. Nah, buat kalian yang lagi cari kerja, Greens punya banyak lowongan juga loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng notification, dan nonton video lainnya dari Greens. Good luck on your career journey. Bye-bye!